Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Al-Asran rahimakumullah, berjumpa kembali bersama Teh Iim pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah ya. Semoga kita semuanya baru bergabung selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Tentunya sehat lahir, sehat batin kita ya. Segala situasi, kondisi apapun kita pada saat ini, semoga selalu penuh dengan rahmat, maghfirah dan juga inayahnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tapi kali ini membawa kitab Nasaihul Ibad, dan ini teteh dibuka pada makalah yang ke-6 ya. Tetapi mohon maaf banget jika referensi kitabnya tidak teteh baca. Yang penting kita paham aja isi kandungan di dalam kitab ini ya, insya Allah. Semoga kita diberikan keterbukaan hati kita dan pikiran kita oleh Allah, amin ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di dalam makalah yang ke-6 ini, di sini menceritakan akan hakikatnya orang yang sedang mencari ilmu. Jadi di dalam kitab ini dikatakan hakikatnya kalau orang yang sedang mencari ilmu, tanpa dia sadari, dia sedang mencari akan jalan surganya Allah. Tetapi kalau orang yang melakukan maksiat, dia sendiri. Bahasanya apa? Dia sendiri yang sedang mencari jalan nerakanya Allah. Semoga hidup kita ini bukan sedang mencari jalan nerakanya Allah, tetapi akan rahmat maghfirah Allah. Amin. Ya. Nah, kemudian di dalam kitab ini juga selanjutnya dikatakan fasilitas apa sih kalau misalkan kita yang terus mencari akan ilmu. Nah, tentu di sini lebih spesifik berbicara akan ilmu agama. Bukan berarti ilmu-ilmu yang lain tidak dipentingkan. Sangat dipentingkan. Ilmu-ilmu yang lain kita dapatkan selama ilmu itu tujuannya tetap kepada Allah. Ya. Oke, apalagi ilmu agama, kurang lebih lah seperti itu. Maka fasilitas yang akan kita dapatkan, maka di sini dikatakan Allah akan memberi anugerah. Setiap bab-bab ilmu yang kita pelajari itu menjadi satu kemuliaan ketika kita di surganya kelak. Misalkan contohnya begini ya, contohnya misalkan kita itu serang si Zaid lah misalkan orangnya. Si Zaid itu sedang mencari ilmu bagaimana tata caranya menyembelih hewan yang sesuai dengan syariat. Nah, gitu ya kan? Nah, kebetulan nih, Teh, aku itu di rumah banyak ayam gitu ya. Aku suka makan ayam. Nah, aku mempelajari gimana ya, Teh ya, caranya menyembelih ayam sesuai dengan syariat. Dia mencari ilmu lah tersebut. Kemudian ketika dia menyembelih ayam, dia sembelih sesuai dengan syariat. Ayamnya halal, mencari rizkinya dengan cara yang halal, disembelih dengan cara yang halal, tanpa dia sadari, dia akan menuju kepada jalan surganya Allah. Tetapi gimana nih Teteh, aku sudah menyembelih secara syariat. Tetapi rizki yang aku hasilkan, rizki yang aku dapatkan, na'udzubillah min dzalik, misalnya berkecimpung dengan hal-hal yang haram, misalkan berkecimpung dengan uang-uang ribawi, misalkan, maka ya jerih payah kita, capek kita, lelah kita mencari uang, kita aplikasikan membeli ini, membeli itu, maka tidak akan ada keberkahan dalam hidup kita tanpa kita sadari. Kita sedang mencari jalan kita sendiri menuju kepada nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Bahkan kalau misalkan ketika kita mencari ilmu sudah pada tingkatan istiqomah, ya. Istiqomah, kita setiap hari itu terus mencari ilmu. Mencari ilmunya dari mana, Teteh? Bisa dari manapun. Bisa dari siapapun. Selama yang diucapkannya, ya, selama yang kita dengar itu adalah benar-benar sesuai dengan syariat, gitu ya. Misalkan kita mencari ilmu dari konten YouTube, misalkan seperti ini yang kita dengarkan, kita niatkannya baik menuntut ilmu, atau misalkan kita mendengarkan di majelis ta'lim misalkan, gitu ya, selama yang kita dengarkan itu adalah sesuai yang sebetulnya dengan syariat. Maaf banget gitu ya, makanya kita harus lebih selektif di konten YouTube ataupun di majelis ta'lim apapun. Kita harus tahu dulu apakah ini sesuai dengan tauhid kita atau tidak, apakah ini sesuai dengan ajaran kita atau tidak. Karena tidak sedikit yang berbicara Islam, maaf banget, misalkan isi pembahasannya
Maaf, misalkan golongan Syiah. Itu harus waspada sekali. Misalkan ini salah satu contohnya. Kita harus selektif ya, harus tahu dulu apa ini sesuai nggak nih gitu ya dengan alur jalur kita. Maka ketika kita bisa beristiqomah setiap hari, kita haus dengan ilmu, kita butuh ilmu, kita haus apa yang kita dapatkan hari ini dengan ilmu, maka insya Allah kita dikatakan dengan orang yang sudah mahabbah terhadap ilmu tersebut. Maka level kita akan naik, maka kita dikatakan dengan ahli ilmu, apalagi didasari dengan rasa cinta yang ada di dalam hati kita. Maka ya pantaslah ya Allah Ta'ala di sana berfirman, jadi kata Allah, tambahilah kemuliaan anak muda ini. Maksudnya anak muda ini adalah anak muda yang senang mencari ilmu, maksudnya kepada siapapun gitu ya. Bahkan aku yang sudah mewajibkan kepada diriku sendiri, ini Allah yang berkata, barang siapa orang yang meninggal di dalam keadaan faham akan sunnahku atau sunnah nabiku, atau misalkan yang sedang mempelajari akan ilmu, maka kata Allah akan aku kumpulkan orang tersebut dengan kemuliaan. Maka pantaslah di dalam kitab ini Nasaihul Ibad, di sini selanjutnya dikatakan kalau misalkan seorang pemuda, pemuda di sini sebetulnya bagi siapapun ya, kalangan siapapun sebetulnya, bukan hanya sosok pemuda saja, siapapun. Ini bagi orang-orang yang suka mencari ilmu ya, bagi orang yang senang ilmu, orang yang mencari ilmu, yang menyibukkan dirinya dengan ilmu, baik membaca, baik mendengar, baik berpikir atas ilmu agamanya Allah, maksudnya bertujuannya taqarrub kepada Allah. Maka kata ini ulama, dengan Nabi itu hanya dipisah hanya satu kemuliaan saja. Di dalam ini makalah. Dan tidak ada selisih, tidak ada jarak antara aku dan juga Nabi, kecuali dua deret kemuliaan. Mana dua deret kemuliaan itu? Satu kemuliaan tempatnya para Nabi kan, satu kemuliaan tempat para Nabi, kemudian deret yang selanjutnya itu adalah untuk para sahabat dan juga para pengikutnya Nabi, dan ini deret yang ketiga. Deret yang ketiga itu adalah untuk semua orang ahli ilmu. Ya, dan juga ya para pencari ilmu seperti itu. Lalu ahli ilmu ini nanti akan masuk ke tengah-tengah mereka. Akan masuk ke tengah-tengah mereka, berarti akan berkumpul dengan para nabi, akan berkumpul dengan para sahabat. Dan mereka, para nabi, para sahabat akan mengucapkan kepada kita, Masya Allah, tabarakallah, marhaban, marhaban. Kita akan disambut. Ya Allah, tabarakallah ya. Mulia sekali ini orang yang berilmu. Akan disambut marhaban, marhaban. Selamat datang, selamat datang. Masya Allah. Begitulah Allah yang sangat memuliakan sekali terhadap orang yang cinta kepada ilmunya Allah. Kemudian di sini juga diperjelas oleh Sayyid Abi Bakar Ash-Shaba, berkata ya di dalam ini kitab Kifayatul Atqiya, yang beliau ini yang mengarang kitab I'anatul Talibin ya. Jadi kata Sayyid Abu Bakar Ash-Shaba ini kurang lebih seperti inilah. Seringlah kita itu membaca kitab agar apa? Agar pikiran kita itu sama dengan ulama. Jadi seperti itu. Itu pepatah dari ulama. Seringlah kita membaca kitab. Aduh gimana teteh, aku nggak bisa baca kitab. Aku bukan santri teh, aku nggak bisa baca kitab kuning teh misalkan. Ya setidaknya kita seringlah membaca ilmu itu yang akan dapat mendekatkan diri kita itu semakin taqarrub kita itu kepada Allah. Ya kan sekarang banyak lah buku bacaan terjemah atau misalkan ilmu umum pun tidak apa-apa selama ilmu itu yang dapat semakin mentaqarrubkan diri kita kepada Allah. Ya intinya berharganya ini ilmu. Jadi agar apa? Agar pikiran kita itu sama dengan ulama. Tentu yang dipelajari oleh ulama itu adalah ilmu-ilmu yang berhubungan bagaimana kita semakin taqarrub kepada Allah. Karena ketika misalkan begini, ketika ulama mengarang suatu kitab, itu kan luapan hati yang berdasar dari narasumber yang sesuai dengan dalil dan juga hadisnya. Ya kan? Dituangkanlah di dalam suatu kitab. Ya otomatis ketika ulama mengarang itu kitab, hatinya itu sudah dekat dengan Allah. Nah yang kita harapkan ketika kita membaca kitab tersebut, hati kita pun sama seperti itu ulama, agar hati kita pun sama-sama seperti beliau para ulama yang hatinya pun sedang bertaqarrub kepada Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu sebetulnya isi poin intinya ya, urusan hati, kedekatan kita dengan Allah. Kemudian di sini untuk yang terakhir sedikit diperjelas ya. Kemudian apalagi nih tambahan bagi kamu ya, bagi kita gitu.
Maka di sini kata ulama mengatakan bahwa Allah menjanjikanku. Ini janji ya, janji siapa? Janji Allah, yang nggak mungkin salah ya janjinya Allah. Allah menjanjikanku bagi orang yang cinta kepada ilmu ini akan dikumpulkan bersama para nabi. Amin, amin ya Allah. Bersama para nabi di padang mahsyar kelak. Ya, ketika kiamat maka nanti Allah Ta'ala akan berfirman, wahai seluruh ulama, inilah surgaku, kata Allah. Aku memberikannya kepada ulama. Dan kata Allah begini, jangan dulu kamu masuk ke dalam surgaku dulu. Jangan dulu kamu masuk. Sebelum kamu memberikan syafaat kepada ahli ilmu ataupun kepada orang yang cinta kepada para ulama. Ya. Jadi ini para ulama tuh misalkan ahlul jannah, para ulama ahlul jannah, para ulama ahlul jannah. Kata Allah jangan dulu masuk kamu ke dalam surganya Allah. Itu lihat orang-orang yang sangat mencintai pada ilmu. Itu lihat orang-orang yang sangat mencintai kamu. Orang-orang yang sangat mencintai ulama. Otomatis kalau orang mencintai ulama, karena ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris nabi, barang tentu orang-orang ini pun sangat mencintai nabinya. Seperti itu. Maka jangan ditinggalkan, kata Allah. Syafaatilah dulu orang-orang tersebut. Masya Allah. Semoga ketika kita nanti di alam mahsyar kita mendapatkan syafaat, amin ya, dari para ulama gitu ya. Kita mendapatkan juga syafaat tentunya dari baginda Nabi Muhammad SAW sehingga kita menuju ke tempat yang akhir, ke tempat yang langgeng, ke tempat yang abadi sehingga kita dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masya Allah ya. Tidak terlalu banyak yang Teteh bahas kali ini. Sekali lagi mohon maaf banget. Sebetulnya yang Teteh terangkan ini adalah ada isinya di dalam referensi kitab Nasaihul Ibad. Bisa dilihat pada makalah yang ke-6, cuman Teteh tidak baca saja referensi kitabnya. Tetapi masih tetap ngaji kok ya. Meskipun tidak menggunakan bahasa Arabi, yang penting kita paham aja akan isinya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, wallahu a'lam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.